Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Dan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari kita datang pada Tuhan dan kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di akhir bulan ini kita masuk di dalam renungan yang terambil di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-24 ayat 15 sampai 27. Ya, kita akan membaca bagian ini dan saya akan membacakan di ayatnya yang ke-16. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu Dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap atau menangis ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang kehilangan bukanlah hal yang mudah. Apalagi yang hilang itu sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Ada orang kehilangan pulpen. Dia sangat sedih sekali. Bukan masalah harganya, tetapi masalah kenangan yang ada di dalamnya. Ada orang kehilangan benda tertentu. Bukan karena harganya, sekali lagi Bapak Ibu, tetapi karena kenangan di dalam benda itu. Sehingga jangan heran kalau ada orang kehilangan, mereka bisa sangat sedih sekali. Ada lagi juga ketika mereka kehilangan orang pribadi yang sangat mereka cintai. Bukan hal yang mudah untuk mereka bisa menerima kenyataan itu. Dan seringkali orang dengan mudahnya berkata, sabar ya, Tuhan beri yang terbaik. Tuhan tahu, Dia tidak mau suamimu, orang tuamu, anakmu, keluargamu mengalami penderitaan lebih dalam. Mudah sekali memang orang mengatakan hal demikian. Maksud mereka baik, tentunya memberikan kekuatan dan penghiburan. Tetapi bagi orang yang kehilangan, bagi orang yang sedang mengalami duka cita, hal-hal demikian terkadang justru tidak memberikan penghiburan. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan apa yang sedang ia rasakan. Terkadang dalam situasi kondisi seperti ini, bagian kita adalah berempati. Kita belajar merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Memang bukan hal yang mudah, oleh sebab itu kita perlu mengetahuinya. Seringkali betapa mudahnya kita, orang Kristen khususnya, dengan sangat mudah kita mengutip satu ayat, dan seolah-olah kita tahu ayat itu, dan kalau kita menjalaninya kita pasti kuat, dan kita mengatakan kepada orang itu, yang padahal belum tentu orang dalam duka cita bisa menerima kebenaran itu. Ya walaupun seharusnya memang mereka bisa menerima, tapi di saat-saat tertentu hal ini bukan hal yang mudah. Seperti yang kita perhatikan di dalam bacaan kita hari ini. Betapa hancur dan sedihnya ketika firman Allah ini datang kepada Yeskiel, bahwa istri yang sangat dicintainya akan diambil darinya.
sudah diambil dari dirinya, Yeskil diminta tidak meratap. Dia disuruh tenang. Dia disuruh untuk tidak menangis dan tidak mengeluarkan air mata. Bapak ibu saudara, siapa yang tahan ketika orang yang dikasihinya dipanggil pulang? Ya memang kita sebagai orang percaya tahu bahwa orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, dia akan kembali kepada Sang Penciptanya. Tetapi bagi kita yang ada di dunia, tentu kita akan merasakan kehilangan. Ada banyak kenangan yang mengikat di dalam hubungan kita. Menangis, meratap, mengeluarkan air mata itu menjadi satu perasaan, tindakan yang tidak terungkapkan di dalam kata-kata. Tetapi bayangkan ketika orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi dipanggil, kita tidak boleh meratap, kita tidak boleh menangis, kita tidak boleh mengeluarkan air mata. Bukan hal yang mudah. Tetapi itu perintah yang diberikan. Kadang perintah Tuhan memang berat, Bapak Ibu Saudara. Kadang juga gak masuk akal. Tetapi jika ini yang Tuhan berikan, mari kita mau belajar taat untuk melakukannya. Sekalipun kita tidak tahu kenapa kita harus taat di dalam melakukannya. Selama itu yang Tuhan kehendaki, mari kita melakukannya. Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang hari ini kita bisa petik? Dalam menjalani, menghadapi kehidupan ini ada banyak hal yang memang terkadang tidak mudah untuk kita bisa menghadapinya. Saya tahu kehilangan bukan hal yang mudah. Tapi ketika itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, Tuhan izinkan kita menghadapinya, Tuhan izinkan kita mengalaminya. Mari kita tetap taat dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana di balik itu semua. Dan yang Tuhan mau, kita tetap mengutamakan Dia. Dan kita boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan mau kita melakukannya. Dan di sana kita belajar ketaatan total, ketundukan total kita kepada Tuhan. Sudahkah kita tunduk kepada Tuhan hari ini? Sudahkah kita taat total kepada Tuhan hari ini? Mari, dalam menjalani proses kehidupan ini, kiranya setiap kita boleh didapatinya setia dan taat dengan total sampai akhir hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami tahu untuk menjadi taat, setia bukan hal yang mudah. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa melakukannya. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami bisa menjalaninya. Mampukan juga setiap kami. Mungkin ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang membingungkan untuk kami boleh mengerjakannya. Tetapi ketika ini yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah kami melakukannya dengan tetap taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan memohon kemurahan daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.